Yo, halo guys, selamat datang di RC Renan. Jadi di video kali ini saya mau review kit yang ada di depan saya ini ya. Ini adalah kit RC Adventure 1:10. Dan ini basicnya dari kit Bandito SCX-10 clone ya. Oke, mari kita bahas satu-satu guys. Karena ini bukan RC saya, ini adalah RC teman saya yang baru saja dia beli dan dirakit di tempat saya ya. Saya bantuin gitu. Yang awalnya dia pakai RC HP yang 1/12 itu ya, 1/10 tapi kecil tuh, 1/12. Nah dia nggak puas karena kemarin HP-nya sudah di-upgrade tapi mainnya masih kurang enak. Saya sarankan langsung aja beli atau rakit kit 1:10 aja biar mainnya lebih puas gitu. Oke, dan dia putuskan untuk beli kit ini, kit Bandito. Oke, mari kita ulas satu-satu guys. Dan semoga video ini menjadi referensi bagi kalian yang mau rakit 1:10 ya, RC Adventure. Semoga menginspirasi kalian juga. Ini yang mau beli spare partnya, nanti link YouTube shopnya ada di bawah, cek aja guys, gitu ya. Oke, mari kita bahas mulai dari apa ya nih? Bodinya, ini body Rubicon. Ini modelnya yang terbuka seperti ini. Ada roll cage-nya. Ini wheelbase-nya 313 mili. Ini lumayan besar sekali, jadi apa nih guys, meja aku nggak muat ya. Ini mau tak muter gini aja nggak muat ini mejaku. Nah, ini gede banget. Nanti ada detail-detailnya, video footage-nya ya. Oke, dari samping aja kayak gini guys. Oke, untuk bodinya ini bisa dibuka pintunya ya. Nah, ini ada pintunya, bisa dibuka empat-empatnya. Tapi untuk kap mesin ini nggak bisa dibuka guys ya. Dan bagian belakang sini model pickup seperti ini ya, tidak ada atapnya. Jadi ini bukan atap, ada atapnya terus dilepas. Ini modelnya memang seperti ini. Oke, untuk body ini harganya sekitar berapa? Lihat, contekan dulu aku guys. Bodinya itu ada di harga 1.035.000 guys. Nah, ini nanti yang mau beli cek aja di link YouTube shop di bawah. Oke, bodinya sudah. Ini detail-detailnya ya cukup bagus ya, walaupun bukan license ya. Tapi untuk spion-spionnya ini juga lumayan bagus. Ini dari karet, lentur, ada reflektornya juga. Di depan wiper-wipernya. Cuma ini kurang rapi ya, wiper-wipernya ini meleot kayak gini. Ini di bagian depan. Oh iya, ada yang kelupaan ini. Untuk RC ini yang dirakit ini tuh belum lengkap semua ya. Ini dari perlampuan juga belum ada, belum dibelikan. Jadi nanti kita bahas yang ada di sini aja guys, gitu ya. Oke, ini kita buka aja untuk lihat bagian dalamnya. Untuk membukanya ini saya buatkan seperti ini aja. Ini ada dua baut di bagian belakang ini ya. Ini dibuka. Oke, ini untuk bautnya sudah saya buka seperti ini. Ini tinggal bodinya diangkat aja. Nah, untuk bagian depan dia pakai magnet. Tapi di sini saya sebenarnya tuh nggak suka kalau mounting body ini dipakein magnet seperti ini ya, karena kurang kuat. Kalau jatuh ya bisa copot guys. Gitu. Jadi saya cuma mengikuti yang punya aja ya. Dibelikan mounting yang magnet ya, tak pasang aja gitu guys. Ya ini mohon maaf kalau kurang rapi, karena saya nggak begitu ini ya, jago kalau masang body atau fitting body. Jadi ya tak pasang sesuai sebisaku aja guys. Dan berhubung ini kitnya pakai gearbox di tengah ya. Nah untuk bodinya itu dicowak. Ini ada cowakan di tengah untuk gearboxnya seperti ini. Ini udah tak cowak. Cowak-cowakan ya. Jadi kalau masang tinggal gini. Nah gini terus. Yang belakang tinggal dibaut gitu ya. Kalau pakai magnet ini kurang kuat guys. Ini diangkat aja enteng. Nah,
Ya ada agak berat juga tuh, cuma bagiku ini kalau jatuh ya nanti copot guys. Nggak disarankan ya kalau pakai magnet kayak gini. Harusnya dibikin mounting kayak Tamiya atau dibautkan ke ini sasis ini aja ya, dibaut manual gitu, atau dibikinkan mounting kayak Tamiya, dimasukin ke bumper gitu, lebih kuat ya guys. Atau diberikan mounting yang model baru itu yang tinggal tekan itu, nah itu lebih enak kayaknya. Cuma di sini saya ngikutin yang punya aja ya. Oke, bodinya sudah ya. Nah, ini cowakan gitu aja. Oke, dan sekarang kita beralih ke sasisnya. Jadi ini sasis set dari Bandito SCX-10 2 clone ya. Nah, seperti ini sudah satu set, cuma satu setnya ini belum lengkap ya. Kita belum dapat velg, ban, bumper depan belakang itu juga belum dapat ya. Cuma untuk gearbox, shock, dan shock tower, sasis, semua ini gardan-gardan ini sudah ada, sudah lengkap. Bentuknya seperti ini untuk link-linknya. Ini wheelbase-nya 313 ya. Oke, couple-nya stainless, ada tulisan Bandito, skid plate Bandito. Dan gardannya ini teman saya ambil yang model SCX-10 2 yang kecil gini ya. Ini bukan portal, ini strike EXO. Oke. Tuh sasisnya sih memang gini-gini aja ya. Kalau SCX-10 2 ya memang begini. Tapi ini pakainya yang gearbox tengah kayak gini. Oke, nanti kita bahas kekurangan dan kelebihannya. Oke. Untuk bumper depan, nah bumper depan pakai model yang seperti ini. Ini bumpernya. Bumper depan itu harganya ada di 295.000 ya. Ya anggap aja ini 300 ribuan untuk bumper depan. Modelnya bagus, metal. Karena kit Bandito ini belum dapat bumper. Nah, ini bumpernya teman saya beli sendiri, bumper depan belakang ya. Ini yang depan 300-an. Yang belakang ini juga hampir 300 lah, 280 ya. Dengan model yang ada nih dudukan ban cadangan seperti ini. Ini ban cadangan ini belum dapat, ini tak kasih saya tadi buat pemanis. Ini nggak dapat ya. Nah, dapatnya cuma seperti ini untuk bumpernya. Nanti yang mau cek aja link YouTube shop di bawah guys. Oke, bumper belakang itu harganya sekitar 280.000. Moji aku nggak muat. Nah, nih bumpernya bagus, metal, tebel. Oke, dan kit Bandito ini tadi ya, lupa harganya aku tadi lupa tak sebutin. Harganya itu ada di sekitar 3.350.000. Nah, untuk kit Bandito set ini ya, sudah dapat gardan, gearbox, shock tower, nah, dan lain-lain itu ya. Itu harganya di 3.350.000 guys. Oke, untuk bumper sudah. Sekarang ini kita bahas velgnya. Ini velgnya menggunakan velg Bitlock 19. Ini model celong dari Cool Racing ya. Ini ada penutup bautnya bagus. Nah, ini aman, kalau copot murnya masih di dalam gitu ya. Nah, ini bagus modelnya, bling bling. Bitlock 19. Ini harganya cukup murah. Sekitar di 525.000 guys. Ini untuk velgnya ya. Ini bagus loh modelnya, keren. Dan untuk ban ini cinaan, ukurannya 120 kali 45 mili ya. Ini lebarnya 45 mili dan outer diameter ini 120 mili. Ini cinaan dan model apa nih? Model giginya, alurnya seperti ini. Keren guys. Ban ini cukup murah, nggak murah juga sih, ini ban cinaan. Harganya ada di 330 ribuan guys. Ini belinya juga di toko yang sama yang jual kit Bandito ini. Ini lumayan empuk, lumayan soft guys.
Jadi gripnya belum tahu ya kalau dibuat main ini, karena belum dicoba sama sekali. Ini masih baru banget selesai saya rakit ya. Jadi belum tahu udah di batu atau di tanah lumpur itu bakal enak atau enggak. Cuma kalau dilihat dari gerigi-geriginya ini tuh dalam-dalam guys. Oh, ini dalam banget loh. Kayaknya enak ini kalau di lumpur. Tapi kalau di batu belum tahu guys. Oke, terus kita ada tambahan lagi di sini. Karena kit Bandito ini belum ada panhardnya. Nah, awas. Bentar guys. Oke, karena kit Bandito ini belum ada panhardnya. Ini saya tambahkan panhard sendiri di sini ya. Tambahkan panhard sendiri. Karena ini linknya itu kocak guys. Ini walaupun baru itu linknya kocak-kocak, lihat loh. Ini untuk baut-bautnya itu sudah kencang semua ya, cuma ini linknya itu kocak. Nah kalau kocak gini kan dibuat belok itu kerja servo jadi nggak maksimal guys. Jadi saya tambahkan panhard biar kerja servonya lebih maksimal gitu ya. Ini nggak gerak-gerak, kanan kiri itu aman sudah. Cuma ya memang ini untuk link-linknya ini kocak guys, nggak kenceng gitu ya. Jadi ini kit Bandito ini perlu diingat kalau mau beli ya. Ini link-linknya ini kocak-kocak. Nah, ya gimana ya, paketan ya mau gimana lagi. Ini linknya kocak, harus ditambahkan seal karet ya biar kenceng. Belikan sendiri tapi nggak dapat ya di paket pembeliannya. Oke. Terus itu aja sih yang saya tambahkan di kitnya ya. Nah, terus kita bahas ini ya, dapur pacunya, guys. Oke, untuk motor di sini teman saya pakai Hobbywing Quick Run Fusion Pro. Nah, ini dia beli sekalian, guys, biar puas gitu katanya. Nggak beli-beli lagi ya. Tapi semoga aja awet sih. Jadi biar betah gitu temanku mainnya ya. Kalau rungkat-rungkat terus itu ya pusing nanti dia guys. Walaupun uangnya banyak dia, tapi kalau rungkat terus ya pasti ngeluh guys ya. Terus ini motornya ini 2300 kV Fusion Pro nya ya. Ini bukan Fusion Pro Elite, yang Fusion Pro yang biasa. Terus servonya teman saya pakai Sonic Coreless 35 kilo. Nih warna biru. Nah, kenapa pakai Sonic? Dia tanya ke saya itu yang bagus murah apa. Nah, karena saya pakai Sonic ya, aku pakai Sonic gitu. Coba Sonic aja. Karena aku setahun sudah pakai Sonic, aman-aman aja guys. Ya nggak di endorse, nggak di apa, cuma pengalamanku aja. Kemarin pakai DS juga beberapa kali tiba-tiba mati, dan pakai Sonic itu sudah setahunan. Sampai sekarang sih masih aman guys, semoga ya awet ya. Karena elektronik itu memang gitu, ada yang awet ada yang enggak guys, tergantung hoki-hokian ya. Oke, untuk servo sudah. Servo harganya cukup murah sih. Ini harganya di 320 ribuan. Nih ya 320 ribu servonya. Terus tadi motornya itu teman saya dapat di harga 1572, 1.572.000 guys. Ini untuk motornya. Ini sudah jadi satu sama ESC ya, karena ini Fusion, jadi nggak perlu beli ESC lagi gitu. Dan untuk baterai, ini baterainya teman saya pakai baterai apa ini? Baterai Fan 3S 5200 mAh. Ini baterainya guys. Ini berapa C ini? 50C. Fan baterai LiPo 5200 mAh 11,1 volt 50C guys. Oke, ini cukup oke guys. Dan untuk baterai ini harganya hampir 500.000 ya, jadi 480 ribuan lah ya. Ini untuk baterainya harganya. Oke,
Untuk yang di sini sudah, dan untuk remote dan receiver nih teman saya pakai Radiolink RC6GS V3 ya. Remote-nya Radiolink, remote sejuta umat ya. Ini sudah nggak asing lagi kalau di dunia adventure yang fiturnya lumayan, harganya lumayan hemat. Nah, bisa dimodif. Nah, remote ini guys, Radiolink RC6GS V3. Dan untuk harganya sendiri sekitar sejutaan ya, ini sejutaan lah, sejutaan kecil, sejuta 30.000, sejuta 50.000, sejutaan guys. Ini ya untuk remote-nya. Oke, untuk spek-speknya sih sudah gitu aja sih guys. Nah gitu ya. Sekarang kita coba hidupkan. Nah, sudah connect. Kita coba gas ya. Nah ini untuk kit Bandito nya ini lumayan, gearboxnya itu lumayan goyang-goyang, jadi suaranya berisik. Nih spurnya goyang-goyang guys. Jadi kalau dilihat dari pinionnya ini tuh dia jadinya itu ini ya, sebentar, jadinya itu longgar pas gitu guys. Ada yang bagian longgar, ada yang bagian pas gitu, jadi dia bunyinya kayak gini. Jadi untuk gearboxnya ini ya memang harus di setel ulang lagi guys, di setting lagi ini biar spurnya ini nggak goyang-goyang ya. Kalau untuk performa sih ini sudah cukup ya. Fusion Pro dipadukan baterai 3S. Nah, ini untuk VOC nya ini smooth sekali. Untuk roller ini enak guys. Servonya juga lumayan oke. Itu ya. Nggak perlu diragukan lagi sih kalau Fusion Pro ya guys. Sudah banyak yang pakai juga. Kita coba ini ya. Pakai trim aja. Ini remote-nya tak taruh. Cukup smooth. Ini malah lebih smooth ini daripada Fusion Pro Elite ya guys. Kalau Pro Elite punya aku kemarin itu ada kayak patah-patah gitu kalau di putaran rendah. Nggak choking, cuma putarannya itu kayak tersendat-sendat gitu guys. Coba paling rendahnya aja, ini berapa? Oh ini paling mulusnya guys, paling lambatnya ya seperti ini.
Oke guys, jadi itu tadi ya untuk review kit ini, kit Bandito 1:10 axial clone ya, axial SX10 clone. Jadi di sini di video ini nggak ada tes drive-nya ya untuk di tanah atau di lumpur, karena ini kit orang, saya nggak berani ngetesnya, takut kotor nanti karena orangnya belum nyobain. Jadi untuk video ngetesnya ya nanti aja pas main bareng tak videoin guys gitu ya. Jadi untuk video ini adalah review aja, nunjukin kitnya aja guys. Dan kekurangannya tadi sih kalau untuk gear-gear gardan oke-oke aja sih guys, daleman-daleman ini ya dan kopel. Cuma yang kurang segitu tadi cuma di link rodnya ya, link rodnya sama di gear sepurnya yang goyang-goyang gitu ya. Tapi wajar lah ya harga segitu, nah, bukan Vanquish atau XCX10 yang ori gitu. Itu pasti lebih presisi gitu ya guys. Nah ada harga, ada barang ya. Oke, untuk yang mau spare partnya semua nanti cek aja di link YouTube shop di bawah ya guys. Siapa tahu ini menginspirasi kalian yang mau upgrade ke kit 1/10 yang awalnya dari kit 1:12. Nah ini semoga saja bisa menginspirasi. Ini belinya juga bisa dicicil kok guys, itu ya, maksudnya nggak beli langsung. Nah, kalian bisa beli per part gitu kalau mau nggak terlalu membebankan ya. Kalau langsung beli sekalian kan ini habisnya lumayan ya, ini sekitar di 9 jutaan guys kalau semuanya tadi ya langsung dibeli itu sekitar 9 jutaan. Ini kalau itu belum itu ya, beli chargeran, baterai, belum yang lain-lain kayak ini, side plate-nya kan belum ada, terus perlampuannya juga belum ada. Nah itu guys, jadi ya kurang lebih ya ada di 11 atau 12 juta gitu ya guys. Itu budget untuk merakit kit full metal ya, versi 1:10. Kalau kalian ada voucher diskon bisa lebih murah lagi, malah lebih bagus guys gitu ya. Kalau mau lebih hemat bisa rakit dari spare part yang bekas-bekas aja guys, itu lebih hemat. Bekas tapi cari yang bagus aja, yang good condition ya, bukan yang rongsokan. Itu bisa lebih hemat lagi. Atau ada orang jual yang butuh uang ya gitu, biasanya lebih murah guys, udah jadi tinggal pakai ya. Tapi kalau mau rakit sendiri pastinya lebih puas, spare part bisa mengikuti selera kalian gitu. Dan belinya juga bisa per part, bisa nyicil ban dulu, velg dulu, atau chassis kitnya dulu, atau body dulu gitu ya. Jadi nggak harus satu set langsung beli gitu ya guys, bisa pelan-pelan dinikmati. Dan jangan pinjol aja guys. Oke guys, jadi untuk video kali ini segini dulu ya guys. Ini nggak ada tes drive-nya, cuma review kit aja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.